Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja bersama dengan seluruh keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Kali ini saya akan bergeser dulu ya. Tim nasional nanti. Setelah konten saya ini, saya berbicara juga dengan Liverpool ya. Karena Liverpool tampil oke, tampil bagus ketika mengalahkan Manchester City di Anfield dalam duel yang seru, menjadi big match di pekan ke-13 di IPL, dan tim asuhan Arne Slot ini bisa mendapatkan 3 poin, clean sheet luar biasa mereka. Sekarang bahkan melebar bisa menjadi 11 poin selisih dengan Manchester City yang drop setelah kekalahan melawan Liverpool, turun ke posisi keempat ya. Mereka kelima bahkan, karena ada Brighton yang masuk keempat. Setelah Arsenal, Chelsea, Brighton, baru City di posisi kelima. Liverpool pasti di atas. Nah, Liverpool setelah menang melawan City itu unggul 9 poin dari 2 wakil London yang terus bisa memburu Liverpool, Arsenal dan Chelsea. Karena Arsenal sebelumnya bisa mengalahkan West Ham dengan 5-2, pesta gol mereka, tim asuhan Mikel Arteta ini, dan mereka melejit ke posisi kedua. Chelsea di kandang juga menang telak atas Aston Villa dengan 3-0, membuat tim Enzo Maresca ini berada di posisi ketiga, sama-sama 25 poin dengan Arsenal, tapi keduanya tertinggal 9 poin, cukup jauh. Nah, Liverpool 11 poin dengan City. Oke, saya pikir ini kemenangan yang sangat krusial buat mereka, sangat bagus ya, karena sebelumnya agak dikhawatirkan bahwa City akan bangkit setelah mereka mengalami turbulensi dalam 6 pertandingan di semua kompetisi, tidak pernah menang ya, dengan hasil-hasil yang buruk, dan mereka bisa memberikan perlawanan sengit, dan bukan tidak mungkin mereka bisa mengalahkan Liverpool, tetapi ternyata tidak. Bagaimana Liverpool yang tampil konsisten sejauh ini, termasuk juga di UCL ketika mereka menyelesaikan 5 pertandingan dalam 5 laga tidak pernah terkalahkan, 15 poin, memimpin di UCL, itu sangat bagus. Nah, mereka lakukan juga di IPL, dan mereka bisa menamatkan perlawanan dari Erling Haaland dan kawan-kawan dengan clean sheet 2 gol lewat Cody Gakpo dan penalti dari Mo Salah. Mo Salah tampil sebagai bintang, saya pikir wajar dia bersinar karena ada 1 assist gol dari Gakpo di menit ke-12 itu assist dari Mo Salah ya, dan ini menjadi assist ke-7 pada musim ini. Dia hanya tertinggal 3 assist di belakang Bukayo Saka yang menempati posisi atas untuk ukuran assist di IPL, dan luar biasa tentunya bagi Salah. Dan ketika penalti dia masuk ya ke gawang Ortega, itu menjadi gol ke-11 dia di musim ini. Hanya 1 gol di belakang Erling Haaland yang memimpin klasemen dengan 12 gol. Jadi Salah itu untuk urusan pencetak gol dan urusan assist itu berada di posisi kedua. Sangat baik, dan ini menjadi, saya pikir, kompetisi yang ia ingin selesaikan pada musim ini 2024-2025 dengan gemilang. Ya, sukses di IPL dan sukses di UCL. Ya, dan bahkan di piala-piala lainnya yang sedang diincar oleh Mo Salah bersama dengan Liverpool. Liverpool pantas untuk bisa menang melawan City. Kalau bisa melihat dari bagaimana intensitas serangan mereka dari babak pertama, City digempur habis. Ya, pertahanan City banyak peluang yang diciptakan oleh Liverpool. Sayang cuma 1 gol dari Cody Gakpo. Ya, ada tandukan dari Virgil van Dijk yang hanya mencium tiang gawang sebelah kiri Ortega. Ya, kemudian ada peluang dari Salah, dari Gakpo juga, yang Szoboszlai bisa melepaskan tembakan yang sangat keras juga. Dan masih beruntung, saya pikir City itu tidak kebobolan lebih dari 2 gol. Karena City ini untuk pertama kali mereka sepanjang babak pertama ya, kalau bisa saya katakan 30 menit pertama mereka tidak bisa menembak dan tidak dapat on target. Tidak seperti biasanya, City selalu sangat dominan dalam setiap pertandingan ya. Untuk ukuran menembak mereka tuh sangat bagus, sangat tinggi, dan on target. Tapi lawan Liverpool mereka tidak berkutik. Liverpool banyak, bahkan di babak pertama tuh di 30 menit pertama sudah bisa menembak lebih dari 5 tembakan, 6 tembakan yang mereka lakukan dengan beberapa on target ya, untuk mereka bisa bombardir ke gawang Ortega. Kalau melihat juga dari susunan pemain ya, Arne Slot tuh memainkan dengan, saya pikir, 4-2-3-1 ya. Selain Kelleher yang semakin matang di bawah Mister untuk mengisi posisi dari Eli Becker, di kanan ada Trent, di kiri Robo, kemudian dimainkanlah Virgil van Dijk bersama dengan Joe Gomez. Sebelum ada perubahan di babak kedua dari Slot, karena Jarlet Quansah masuk, Trent ditarik keluar, Gomez bergeser agak ke kanan, dan Quansah bermain berdiri sebagai bek tengah berpasangan dengan Virgil. Nah, 2 yang menjaga keseimbangan di DM itu Ryan Gravenberch
bersama dengan McAllister, Alexis. Gravenberch ini mendapatkan kepercayaan yang luar biasa dari Arne Slot yang pada musim ini seakan tidak tergantikan dalam starting 11 Liverpool, dan dia menjawab kepercayaan itu dengan sangat baik. Dia tampil oke, tidak tergantikan melawan dengan City. Nah, 3 pemain yang lebih didorong untuk bisa bermain di belakang Luis Diaz di garis depan adalah Gakpo di kiri, Salah di kanan, dan ada Szoboszlai sebagai gelandang yang lebih menyerang. Nah, pertukaran di babak kedua kalau bisa dilihat ada Elliot masuk, Curtis Jones masuk, ya. Di samping kita bisa lihat Nunez juga masuk, karena Nunez itu bisa ketika Gakpo ditarik keluar, Nunez yang berdiri lebih ke depan, Diaz yang bermain di posisi winger, menggantikan posisi Gakpo di situ. Dan memang ini adalah posisi dari Luis Diaz tentunya yang bisa bermain dari sini, dan dia lebih enak, lebih enjoy bermain di posisi demikian. Jadi pergantian-pergantiannya ini bagus. Gelandang mereka bermain dengan sangat kreatif, sangat bagus untuk mengimbangi gelandang-gelandang City. City bukan tampil jelek sebenarnya, karena secara keseluruhan di akhir pertandingan itu menunjukkan penguasaan bola mereka, ball position mereka ada 57, Liverpool dengan 43. Jadi mereka ada di atas, tapi tidak menjamin, karena babak pertama mereka begitu kedodoran untuk bisa menahan setiap gempuran dari Liverpool. Haaland tidak berkutik dan tidak bisa mencetak gol. Harapan dari tengah dengan Foden akan membantu sana, Matheus Luiz, Rick Lewis ada tidak jalan. Gundogan dan Bernardo Silva juga yang bermain di sini juga tidak berfungsi dengan baik, yang membuat Pep harus memutar otak, ya, melakukan pertukaran pemain di babak kedua. KDB juga ikut main, dia mengaktifkan winger yang cepat dengan Grealish masuk, Jeremy Doku juga ikut masuk, Savinho ikut masuk, Gundogan ditarik keluar, Foden, Luiz ditarik keluar, Matheus Nunes ditarik keluar, tapi tidak ada yang bisa bermain sesuai dengan keinginan dia untuk mengubah permainan ketika dengan pertukaran ini, ya. Di belakang dia tidak mengubah, memang Akanji, Ruben Dias, ya, Nathan Ake itu tidak ada perubahan dengan Kyle Walker, tapi dia hanya mengubah di posisi tengah dan di gelandang menyerang karena mereka harus mengejar ketinggalan ini. Tapi itu mereka tidak dapatkan di babak kedua. 8 tembakan, 2 on target, jauh dari harapan bagi City, dan pantas Pep kecewa. Liverpool 18 tembakan, 7 on target, luar biasa dengan 2 gol, dan mereka bisa memanfaatkan pertandingan kandang ini dengan bagus. Yang mereka kalahkan adalah rival utama mereka yang dari tahun ke tahun begitu kuat. Mereka sekarang sudah bisa melewati itu, lebih lega, tidur nyenyak buat mereka dengan margin 11 poin di atas City, 9 poin di atas Chelsea, dan juga di atas Arsenal. Ya, mereka juga unggul 11 poin di atas Brighton yang coba untuk masuk ke posisi 4 besar. Tinggal bagaimana Slot berpikir nantinya di weekday ini, mereka di Kamis dini hari mereka akan menjambangi markas dari Newcastle, The Magpies, di St James Park, dan saya rasa Liverpool bisa mendapatkan 3 poin karena 2 musim terakhir Newcastle tidak bisa berbuat banyak melawan Liverpool, kendati bermain di kandang mereka tumbang. Dan dengan komposisi seperti ini sangat konsisten, saya pikir mereka bisa mengatasi Newcastle United, ya. Dan City akan menjamu Nottingham Forest. Tidak mudah. Ya, Forest kan ada di belakang mereka sekarang, dan Forest yang menjegal Liverpool pada musim ini, dan bukan tidak mungkin ada kejutan kalau sampai draw lagi. City harus menang. Karena bagaimana 7 pertandingan terakhir di semua kompetisi mereka belum pernah menang, ini saatnya. Tapi kan saya bilang sekali lagi, tidak gampang untuk mengatasi Forest. Kalau Forest bisa menahan mereka, bahaya. Lebih jauh lagi dengan Liverpool menang melawan Newcastle. Demikian juga dengan Arsenal. Arsenal akan menjamu memang Man U. Peluang menang terbuka di depan mata mereka karena bermain di Emirates. Tapi kalau sampai imbang akan berbahaya juga bagi Arsenal. Margin mereka akan 11 poin di belakang Liverpool, dengan catatan Liverpool menang melawan Newcastle. Hal yang sama juga harus dilakukan dengan baik oleh Chelsea. Tim asuhan Enzo Maresca ini harus menuju ke St Mary menghadapi Soton. Mereka harus bisa menang secara kualitas. Tentunya Chelsea di atas Soton, tapi Soton menyulitkan Liverpool kemarin sebelum melawan City, dan Liverpool harus bersusah payah untuk bisa menang dengan 3-2, membawa 3 poin dari St Mary. Nah, ini juga harus dilihat oleh The Blues Chelsea. Ya, mereka harus bekerja keras juga untuk bisa mendapatkan 3 poin. Jangan sampai imbang, apalagi kalah, akan semakin jauh dengan Liverpool. Jadi memang persaingan tetap ada, namun Liverpool semakin nyaman. Ya, mereka di puncak klasemen lebih dingin. Ya, wah, mereka tenang-tenang saja di puncak klasemen saat ini karena tidak ada gangguan yang begitu dekat. Ya, harus menunggu Liverpool kalah 4 kali
dan Chelsea atau Arsenal bisa menang 4 kali beruntun itu untuk bisa mengambil alih posisi. Ini sesuatu yang tidak mudah. Bahkan saya yakin Liverpool untuk bisa menutup di paruh musim pertama ini menjadi juara mereka ya. Yang mereka harus bisa melewati Boxing Day dan mereka bisa mendapatkan hasil yang baik tentunya. Oke, sampai di sini review saya dengan IPL ya. Biarlah kita akan nunggu nantinya perkembangan ke depan dengan apa yang akan terjadi. Ya semoga Liverpool akan konsisten terus. Dengan saya Bung Ropan. Ciao.